Baiklah kita mulai. Apakah suara saya ini menggema? Enggak? Enggak, dokter, aman kok. Oh, oke. Ya, Dari dari tadi tadi malam tuh agak ada ada gangguan ya. Ya, ini kuliahnya tadi tadi juga molor molor karena karena saya saya baru baru selesai operasi dan visitor. Oke, jadi jadi pada pada kuliah kuliah siang ini kita membicarakan tentang simptomatologi ya, atau gejala gejala klinis klinis pada pada sistem sistem muskuloskeletal. Jadi setiap setiap semua penyakit itu pasti dimulai dengan adanya gejala dan tanda ya. Untuk mendiagnosis suatu penyakit itu itu pasti pasti ada ada sign sign and and symptom. Begitu juga pada sistem muskuloskeletal. Untuk tanda-tanda dari eh, penyakit penyakit muskuloskeletal itu adalah beberapa ya ya sign sign itu itu tanda, tanda tanda misalnya misalnya cara cara berjalannya berjalannya bagaimana, bagaimana, terus terus bentuk bentuk tubuhnya bagaimana ya, apakah ada kifosis, skoliosis, apakah apakah ada ada uh, bibus seperti itu. Sedangkan simptom itu adalah keluhan keluhan ya. ya, Misalnya misalnya apakah apakah nyeri, nyeri, apakah apakah ada ada uh, nyeri itu ya fungsinya yang terganggu seperti itu. Jadi simptom simptom itu itu keluhan-keluhan keluhan-keluhan yang yang dirasakan dirasakan oleh oleh pasien. pasien. Nah, sebelum kita beranjak ke lebih jauh, yang paling Paling penting penting kalian kalian kuasai adalah kalian harus mengetahui kompeten kompetensi dari yang harus kalian kuasai selama belajar di Fakultas Kedokteran, terutama sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal ini ada yang kompetensinya 2, 3A, 3B, 4, ya itu. Nah ini kenapa kenapa harus tahu? Kenapa kok tidak pokoknya asal belajar? belajar Saya saya pengennya pengen mempelajari tentang tentang karsinoma pada tulang, gitu, atau karsinoma pada jaringan lunak, ya gitu. ya Ya boleh-boleh boleh-boleh aja, aja, tapi tapi itu kompetensinya hanya 2. Jadi itu bukan kemampuan yang harus kalian kuasai, gitu ya. Sebaliknya, baliknya nih misalnya misalnya struktur tendon Achilles. Achilles. Nah, ini ternyata kompetensinya 3A. Jadi selain bisa mendiagnosis, kalian Kalian harus harus bisa melakukan penata laksanaan awal. Begitu juga ini, ada yang 4A nih, ulkus pada tungkai. ini Ini kalian harus bisa mendiagnosis dan memberikan terapi secara tuntas karena kompetensinya tensinya adalah adalah 4, seperti itu. Nah, ini pertama kalian mengapa harus mengetahui tentang uh, kompetensi. kompetensi. Yang kedua, tentu saja kalian kan pengen sekolah dokter itu kan lulus jadi dokter ya, bukan hanya tahu saja, Nah, gitu. Sehingga hingga tidak tidak mendapatkan mendapatkan ijazah, ijazah, tapi tapi saya saya bisa mengobati luka itu bisa, tapi nggak ada ijazahnya, nggak nggak ada ada sertifikat sertifikat untuk untuk apa istilahnya. istilahnya. Selain ijazah kan ada sertifikat kompetensi ya, kalian nggak punya. Ya Ya nggak nggak boleh boleh praktek. praktek. Kalian Mohon kalau praktek nanti mohon maaf nggak dokter. bisa. Hah? Eh, Gimana? suaranya ini Menggema. eh,
Iya, bukan menggambar dokter. Device Putus-putus. yang lainnya terdengar dokter. Jadi device yang lain suaranya masuk, jadinya tumpang tindih dokter. Oh, gimana ya? Kok ini saya coba saya matikan dulu ya. Halo, Enggak dokter, sudah jelas. saya ini jelas? Jelas dokter. Oh ya. Ya kalau ini jelas ya nggak apa-apa, saya sudah matikan ya. Enggak dokter. Harus mengetahui kompetensi karena kalian untuk memperoleh kalian menguasai SKDI ini. eh, Membuat soal seperti itu ya. Jadi ujian-ujiannya itu adalah ada kalian hanya kompetensi dua seperti itu ya. Jadi soal-soal CBT misal saya kan spesialis bedah tak bikin susah aja. Bikin soal tentang apa ini? Spondi karena kompetensinya satu. Kalian tidak wajib tahu. Ah, kita lanjutkan dengan simptomatologi. Pasien datang ke suatu rumah sakit itu apabila dengan membawa simptom atau eh, Dokter, dia. dokter dia mohon maaf. Yang sekarang putus-putus. Nah, kalian sudah punya kuliah ini apa belum ya? PPT-nya dokter. Hmm, So ini saya sharekan dulu ya. Oh, enggak Hmm, dokter.
Iya, ini ngirim. Ya, baiklah, mungkin bisa minta tolong ya di-share tadi. Apakah sudah bisa di-download? Sudah, dokter. Sudah di-share? Nggih, sudah, dokter. Kok belum nampak ya di saya ya? Di HP saya. Nah, ya. Nah, baik. Mungkin bisa slide selanjutnya ya. Tadi sampai slide mana? Yang setelah SKDI itu? Ya, jadi pasien datang ke suatu poliklinik misalnya atau ke IGD atau ke praktek itu tentu dengan disebabkan karena adanya keluhan atau adanya gejala terlebih dulu ya. Kadang tidak ada keluhan tapi kok ada gejala gitu. Tidak ada gejala tapi ada keluhan ya, seperti itu ya. Jadi pada saat melakukan anamnesis itu kita menaikkan antara gejala dan tanda. Jadi misalnya dia keluhan utama, ini kalau yang di poli ya misalnya ya, hmm, ini misalnya kaki saya atau tangan saya ini tidak bisa ditekuk dok. Nah itu keluhan ya. Kemudian sejak kapan dan sebagainya, obat. Kemudian setelah itu kita menanyakan apa tidak bisa menekuknya tadi itu kenapa sebabnya? Apakah eh, trauma? Apakah ada eh, pencetus sebelumnya ya? Misal apa non trauma? Apakah ada? Jadi setiap penyakit itu bisa disebabkan oleh karena
kalau dibedah itu ada 5 hal ya. Ada penyakit karena kongenital, metabolik, kemudian apakah dia karena trauma, apakah dia disebabkan tumor, atau disebabkan oleh penyebab yang lain. Itu nanti akan sangat berbeda-beda keluhan utamanya maupun sign dan simptomnya. Jadi pada saat anamnesis kita harus menggali, menentukan diagnosis sejak awal keluhan utama. Nah, ini dulu kita sering ya waktu masih koas itu ditanya, nah, ini keluhannya panas dok. Gitu. Panas itu harus didede langsung, belum ada tanya jawab itu sudah ada dede. Panas itu sebabnya banyak. Ada karena tipes, ada karena DBD, ada karena TBC, ada karena viral infection, ya apakah karena uh, ya itu minimal ya ada 10 sampai 20 DD, itu baru dari keluhan utama. Nanti setelah keluhan utama baru kita melakukan anamnesis ya, sejak kapan, polanya gimana, pola nyerinya, pola panasnya. Itu nanti setelah uh, uh, menanyakan anamnesis tentu DD-nya mungkin akan berkurang. Yang tadinya DD-nya 20 mungkin jadi sekitar jadi 15. Nah, jadi anamnesisnya ini akan berpegang pada kemungkinan yang akan terjadi. Kalau misalnya panas karena osteomielitis ya misalnya. Jadi dia panas pada uh, seluruh tubuh setelah adanya keluar nanah dari bekas pen ini dok. Tuh. Terus sejak kapan ya? Sejak sekitar 2 minggu. Terus setelah panas nih keluar nanah. Sebelumnya riwayatnya gimana? Oh, saya dulu pasang pen tahun berapa, nah, harusnya sudah diangkat tapi belum belum saya angkat. Nah, itu belum kontrol ke dokter. Jadi gitu ya. Anamnesisnya harus jangan anamnesisnya pokoknya semua ditanyakan baik itu tidak berkaitan maupun yang berkaitan. Ya, slide berikutnya. Nah, keluhan-keluhan yang sering terjadi pada sistem muskuloskeletal. Ya, itu tadi ya, kalau di bedah itu kan penyakit itu ada tadi kongenital, metabolik, trauma, infeksi, dan yang lain-lain. Jadi kita mesti eh, menanyakan dia itu yang dikeluhkan yang bagian dari apa. Misalnya trauma ya patah tulang, terkilir. Dan yang kongenital ini jalannya terlambat berjalan, gangguan sendi. Nah, kemudian bisa penyakit karena metabolik, misalnya dia hiperurisemia, ya, terlalu banyak asam uratnya, ternyata tulangnya nyeri, terus banyak pada ujung-ujung kakinya benjolan-benjolan ya gitu, karena asam urat. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kita walaupun di muskuloskeletal itu tidak selalu hanya trauma ya. Dia ada penyakit kongenital, bahkan ada penyakit yang disebabkan karena usia itu ya. Apa jenenge penyakit-penyakit pada usia yang sudah lanjut itu. Dan gangguan otot. Nah, ini juga bisa karena uh, yang miscellaneous itu bisa karena toksin ya, bisa karena uh, bekas dia alergi imunologi seperti itu. Nah, baik, slide berikutnya. Ya. Jadi karena adanya penyakit-penyakit tersebut, maka akan timbullah keluhan. Misalnya mialgia. Namanya mial itu ya otot ya. Dia nyeri, dokter Gia itu. Sepalgia. Ah,
Letargia yang sekarang lagi ngetop itu, giya itu nyeri. Mialgia, nyeri pada otot. Artralgia, nyeri pada eh, sendi dan tulang. Kemudian mungkin ada keluhan bengkok, deformitas. Ya. Kaki saya bengkok setelah jatuh, menumpuk, terutama pada anak-anak ya, menumpuk pada lengan, bengkok. Kemudian krepitasi, bunyi krepek-krepek, tiap dipakai jalan krepek-krepek. Nah, tapi kalau fraktur enggak gitu ya, enggak krepek-krepek gitu ya. Yang krepek-krepek itu biasanya pada eh, penyakit itu ya, osteoartritis seperti itu ya, lututnya bunyi itu, krepek-krepek gitu. Kemudian stiffness, kekakuan misalnya pada sendi, ton sendi, karena apa? Karena dia sudah lama tidak digunakan, atau kekakuan sendi karena osteoartritis ya. Kekakuan sendi karena eh, dulu terdapat scar sehingga dia tidak bisa digerakkan. Nah, selain myalgia, artralgia, deformitas, krepitasi, stiffness juga terjadi gangguan atau penurunan jari gerak ya, penurunan ring of motion. Ya, paling sering sih gangguan ini ya karena nyeri, karena kaku, karena eh, adanya eh, kekakuan pada tendon seperti itu. Ya, baik, slide berikutnya. Nah, ini mialgia tadi ya. Mialgia itu nyeri otot. Nah, ini biasanya terjadi pada baik itu cedera maupun trauma maupun non trauma. Ya, jadi pada pasien yang kalau trauma jelas ya, trauma yang mengenai tulangnya atau mengenai muskuloskeletalnya atau mengenai jaringan lunaknya. Kemudian miopati karena penyakit viral. Ya, bisa mialgia karena adanya viral, kemudian bisa karena tadi toksin, gigitan ular itu, gigitan ular toksin menyebabkan kerusakan pada sel-sel otot sehingga terjadi nyeri, kemudian terjadi suatu rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis, lisis itu dah ya rusak. Jadi otot-otot selnya itu rusak. Pada luka bakar juga terjadi rhabdomyolysis. Mialgia penyebab umumnya terjatuh, terbentur, atau kurang pemanasan saat sebelum olahraga, eh, teknik atau postur tubuh kurang bagus, dan ya disebabkan karena tadi viral atau trauma atau luka bakar atau eh, ya slide selanjutnya. Nah, ini ada patternnya ya, mialgia itu terlokalisir atau difus. Kalau terlokalisir gimana terlokalisirnya? Nah, apakah disertai dengan kekakuan atau tidak ya? Jadi bisa mialgia disebabkan karena adanya
eh, penyakit yang berasal dari sentral, misalnya tumor di otak maksudnya, tumor di otak, nah, kemudian menyebabkan terjadinya kekakuan, kram, bahkan nyeri pada seluruh otot di tungkai, seperti itu. Bisa juga disebabkan karena memang kelainannya pada nervus perifer. Pasiennya nanti akan mengeluh kram, kejang-kejang, seperti itu. Kemudian nyeri otot karena penyakit di ototnya itu sendiri. Ya, seperti tadi terjadi metabolik miopati tadi ya. Metabolik miopati contohnya ya karena adanya penyakit-penyakit metabolik yang menyebabkan terjadinya kekakuan pada otot ya. Kalau DM itu saya kurang tahu ya karena soalnya ada yang eh, masih tidak ada yang tidak nyeri sama sekali dan ada yang sangat nyeri ya. Jadi DM itu ada yang terasa sangat nyeri dan ada yang tidak nyeri sama sekali. Kemudian yang tidak disertai kekakuan tadi, mialgianya, apakah ada tidak kaku tapi lemes, seluruh tubuh lemes, tidak kuat berdiri. Apakah eh, tidak disertai dengan lemes? Nah, ini bisa disebabkan karena miopati yang terlokalisir ya, yang disertai weakness tadi, dan ada yang disebabkan karena non-miopati. Jadi intinya mialgia aja diagnosisnya itu sudah banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya gitu. Ya, slide berikutnya. Kalau antralgia itu nyeri sendi. Sin itu artinya uh, artrodinia, kemudian artron sendi, algos nyeri ya. Artralgia, nyeri sendi. Penyebabnya ini sangat banyak juga. Bisa karena trauma, infeksi, penyakit metabolik, ya, penyakit karena uh, obat, ya, karena artritis, ya, bisa terjadi pada satu sendi aja, misalnya karena OA ini hanya satu sendi lutut kanan aja, gitu. Bisa terjadi pada berbagai macam sendi, ya. Tuh, ya. Bisa sendi lutut dan sendi ankle, ya, sehingga kakinya tidak berbentuk lurus lagi, tapi membentuk O atau X gitu ya. Tuh. Sehingga eh, nyeri pada sendi tadi akhirnya juga akan mengurangi geraknya. Jadi dia karena kalau digerakkan sendinya itu nyeri, dia akhirnya nggak mau menggerakkan. Gitu. Misalnya pada OA yang saya sering terjadi dia pada orang-orang yang sudah usia itu ya, karena nyeri pada lutut sehingga dia malah nggak mau jalan ya. Atau dibuat jalan itu lutut ketemu dengan tulang ketemu dengan tulang bergesekan sehingga semakin nyeri kalau buat jalan sehingga menyebabkan penurunan ring of motion. Nah, slide berikutnya. Nah, ini petanya nyeri pada sendi itu banyak banget. Nanti kita bisa mendiagnosis berapa penyakit nih. Nah, ada rheumatoid arthritis, ada osteoartritis, ya, ada tumor, ada sistemik lupus erythematosus, ya, bisa spondyloartritis, ya gitu ya, osteoartritis, ya. Nah ini
pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan. Misalnya saya nyeri sendi, sejak kapan, jam berapa terjadinya, bagaimana setelah nyeri, apakah dengan pergerakan bisa membaik atau semakin memburuk ya. Jadi setelah digerak-gerakkan sedikit itu apakah semakin membaik sendinya atau justru semakin menurun. Ya, itu dari anamnesisnya. Dan dari pemeriksaan fisiknya ditemukan apa? Apakah sendinya bengkak, apakah tidak, bentuk kakinya lurus atau bentuk O, apakah ada benjol-benjolan gitu ya. Kemudian dikonfirmasi dengan hasil laboratorium. Nah, tentu kalau rheumatoid arthritis ya, tentu dia ada pemeriksaan lab tertentu yang arah ke ini rheumatoid faktor. Karena oh ini rheumatoid faktornya positif. Berarti sudah curiga rheumatoid arthritis. Ini urium kreatinin tinggi atau ini asam uratnya tinggi. Ya, nanti kalau asam urat tinggi ya beda lagi, lupus seperti itu ya. Kemudian kalau ditemukan anatesnya positif, ya SLE, SLE juga mempengaruhi sendi ya. Ya, seperti itu. Jadi ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ini kita bisa mendidik terjadinya nyeri pada sendi atau artralgia. Slide berikutnya. Nah, untuk artralgia sendiri itu bisa disebabkan oleh karena inflamasi dan non-inflamasi. Yang inflamasi tadi bisa akut maupun kronik. Pada akut misalnya contohnya pada infeksi karena bakteri, jamur, viral atau mycobacterium. Sedangkan bisa juga disebabkan karena adanya kristal-kristal dari asam urat. Untuk yang kronik, ini contohnya tadi ya, peradangan pada tulang karena setelah pasang orif, osteomyelitis, ya, kemudian infeksi-infeksi kronis, dan Lyme disease. Sedangkan yang non-inflamasi, ya, misal karena faktor usia, itu bisa karena terjadi osteoartritis. Kalau selain non-inflamatori juga bisa karena terjadinya trauma atau kelainan pada arteri, vena, dan nervus. Slide berikutnya. Tadi ini menerangkan yang bakterial tadi kenapa? Contohnya apa? Misalnya bakterial endokarditis. Yang virus misalnya HIV, HBV, HCV ya. Kemudian yang post infectious contohnya karena salmonella, shigella juga menyebabkan nyeri-nyeri ya. Jadi tidak cuma menyebabkan diare aja. Mungkin kalian juga pernah mengalami yang namanya cacar air itu ya. Itu viral tapi ya nyeri-nyeri semua sendi, bahkan mau pipis saja enggak bisa, apalagi BAB ya, itu enggak bisa ditekuk kakinya. Dan yang kronik ini bisa SLE, vaskulitis, systemic sclerosis, dan sebagainya ya. Nah, ini. Untuk non-inflammatory tadi bisa terjadi OA maupun bisa fibromialgia, ada depresi, neuropathic pain ini pada DM bisa ya, dan rever pain ya. Rever pain itu nyeri di tempat lain yang dijalarkan, seolah-olah ke tulang ya, misalnya Wallet syndrome ya, kelainan pada nervus sciaticus itu akan menyebabkan rasa nyeri pada panggul gitu. Ya, slide berikutnya.
Nah, untuk deformitas itu merupakan salah satu sign dan simptom dari penyakit muskuloskeletal. Deformitas itu dia bentuknya sudah tidak sesuai dengan yang normal. Terjadi deviasi struktur tubuh ya, dalam hal bentuk, ukuran, alignment maupun disfigurement. Deformitas dapat terjadi karena kelainan kongenital maupun kelainan yang didapat ya kayak tadi. Kalau kongenital kan misalnya CTIV gitu ya. Kemudian yang didapat itu ya misalnya trauma atau adanya tumor, kemudian eh, adanya karena penuaan ya. Kemudian acute deformity sering terjadi trauma, dislokasi, namun dapat juga karena adanya penyakit lain, infeksi dan sebagainya. Nah, selain TB itu bisa menyebabkan deformitas ya, infeksi TB. Slide berikutnya. Nah, ini adalah algoritma dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena deformitas. Misalnya pada infeksi artritis, eh, kemudian osteomielitis. Ini akan terjadi kan kalau osteomielitis makin lama dibiarkan kulitnya tulangnya akan menjadi menipis dan bengkok seperti itu ya. Kemudian pada rheumatoid arthritis eh, bisa juga terjadi deformity ya. Misalnya bengkak, kemudian karena lama tidak digerakkan, eh, kakinya menjadi bentuk O atau X tadi ya. Kemudian toxic synovitis ya. Dan penyebab yang lain yang menyebabkan deformity antara lain OA, osteomalacia. Osteomalacia itu yang tulangnya terlalu lembek itu ya bisa seolah-olah bisa diputer-puter kemana aja itu. Nah, kemudian rickets. Kemudian pada hip joint terjadi deformitas, misalnya dysplasia pada hip joint. Kemudian eh, adanya struktur slip pada femoral dan sendi-sendi di situ mengalami dislokasi atau bahkan tendonnya robek seperti itu. Kemudian leg calf disease pada lutut ya sama bisa disebabkan OA, RA, patellofemoral syndrome, kemudian ruptur tendon, dislokasi, sublokasi. Nah, pada spine juga bisa terjadi deformitas. Misalnya skoliosis, kiposis. Kenapa penyebabnya kok bisa terjadi skoliosis, kifosis? Apakah dia karena selalu penyakit infeksi? Belum tentu juga ya. Misalnya kayak saya nih belajar atau ngajar biasanya membungkuk terus. Nah, ini akan terjadi deformitas juga. Ya, slide berikutnya. Untuk krepitasi itu merupakan sensasi seperti eh, ya bunyi krepek-krepek gitu ya, dan itu merupakan suatu tanda dari fraktur. Kalau krepitasinya berasal dari tulang. Nah, kalau krepek-krepeknya disebabkan karena gas, misalnya tulangnya mengalami radang ya, sehingga pada saat radang itu sel-selnya menghasilkan gas. Nah, gas ini akan teraba krepitasi juga, disebut gas gangren.
Kecil juga kalau di paru-paru ya. Kalau misalnya karena trauma sehingga terjadi kebocoran pada paru-paru, maka akan terjadi krepitasi pada kulit yang disebut emfisema ductus. Krepitasi dapat dari pemeriksaan palpasi ya. Kalau infeksi dia nggak bunyi, inspeksi dia nggak kelihatan, nggak tampak, mungkin tampak mencebung aja. Tidak ada eh, apa udara yang tampak di kulit ya. Kalau waktu kita inspeksi itu seperti apa ya kulitnya jadi gelembung-gelembung gitu enggak ya. Jadi bisanya krepitasi ini diperiksa pada saat palpasi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari eh, gas atau udara yang berada di soft tissue. Jadi kalau di X-ray itu gas itu warnanya apa? Nah, hitam. Sehingga pada saat dilakukan X-ray itu tampak pola-pola yang berwarna hitam di antara soft tissue. Ya, slide berikutnya. Stiffness ini eh, merupakan suatu eh, tahanan untuk sendi tersebut tidak melakukan gerakan. Nah, kenapa kok terjadi kekakuan? Ya, supaya tidak lebih nyeri lebih lanjut atau tidak fraktur lebih lanjut. Itu mekanisme dari pertahanan tubuh. Nah, bisa juga eh, terjadi pada kelainan dari sendi tersebut atau pada tulang tersebut. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah eh, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekakuan pada sendi. Nah, ini apakah berasal dari lahir atau tidak? Kalau misalnya dari lahir dia sudah terjadi kaku-kaku, ya mungkin itu terjadi suatu artrogiposis ya atau penyakit genetik yang menyebabkan kekakuan sendi. Kemudian bisa juga oh, apakah terjadi nyeri sendi dan juga eh, kelemahan. Mungkin dia disebabkan oleh dermatomyositis ya. Misalnya eh, radang pada otot dan kulit. Kemudian oh, bisa terjadi skleroderma apabila didapatkan kekakuan juga pada kulit. Kemudian disebabkan karena inflamasi, misalnya artritis. Ya. Kemudian apabila dilakukan pemeriksaan penunjang didapatkan apa peningkatan ini ya urinary analysis. Nah ini bisa juga menunjukkan suatu kekakuan yang disebabkan oleh karena gangguan dari urin ya. Ya, slide berikutnya. Penurunan ROM. Sudut gerak ROM tiap sendi itu berbeda-beda. Sesuai dengan CSL ya. Nanti CSL itu buku petunjuknya itu sudah ada ROM dari tiap-tiap sendi. Jadi dia nanti jangan dipakai untuk bantal ya. Itu dihafalkan ya. Berapa derajat kita misalnya ekstensi, fleksi, rotasi itu sudah ada ROM-nya masing-masing. Nah, kalau terjadi penurunan dari ROM ini bisa disebabkan oleh karena kelainan sendi dan tulang. Juga bisa terjadi kelainan ototnya dan tendon. Bisa karena terjadi kekakuan atau kontraktur. Pada yang luka bakar itu tendonnya kan kontraktur ya. Itu terjadi gangguan range of motion.
Slide berikutnya. Nah, ini DD dari terjadinya muskuloskeletal coupling. Nah, jadi kalau misalnya terjadi eh, keluhan-keluhan pada otot maupun tulang itu bisa disebabkan oleh karena penyakit-penyakit tersebut ini ya, bisa karena trauma, bisa karena bursitis, tendinitis. Ya, tergantung pertanyaannya dan temuannya tadi apa, sign dan simptomnya itu apa gitu ya. Hmm. Ya, ini saya rasa sudah saya terangkan tadi. Eh, Slide berikutnya. Hmm. Ada pertanyaan apa enggak? Bagaimana? Apakah terjadi kebingungan atau eh, kurang paham? Mungkin Ya, sudah cukup, Dokter. Tidak ada nah, jadi pertanyaan. intinya begini ya, kita tuh kalau belajar muskuloskeletal itu pertama kita harus memetakan pasien ini trauma atau non trauma. Kalau trauma kan seperti tadi ya, kita airway breathing circulation, kemudian dicek eh, apa kelainannya. Kalau non trauma kita memeriksa sebagaimana pasien yang lain ya, mulai dari keluhan utama, keluhan penunjang, keluhan-keluhan yang lain, riwayat-riwayat yang lain, kemudian ini kira-kira kongenital atau bukan, infeksi, terus berarti tergantung ya, keluhannya tadi di otot, apa di sendi, apa di eh, tulang, sendi, tulang, atau jaringan lunak, salah satunya otot ya, otot, nervus, pembuluh darah, itu kelainan-kelainan pada muskuloskeletal. Nanti di situ akan terjadi sign dan simptom yang banyak yang ditulis di tadi SKDI tadi. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah yang hanya di SKDI saja. Di SKDI pun yang kompetensinya mulai 2 sampai 4. Sehingga kalian harus tahu jenis-jenis penyakit pada kompetensi 2 sampai 4 tersebut. Ya, itu ya, terutama yang belajar itu dari yang penting dulu dari 4A dan baru 3A, 3B. Nah, terakhir yang kompetensi 2 misalnya tumor pada tulang. Nah, itu kompetensi 2 itu. Misalnya fraktur patologi itu juga kompetensi 2. Jadi kalian cuma tahu aja bahwa fraktur ini disebabkan oleh karena kondisi patologi, misalnya orangnya osteoporosis atau orangnya memiliki tumor eh, osteosarkoma, itu kan kompetensi 2. Cukup tahu saja diagnosisnya. Kemudian kalau yang 3 itu selain tahu diagnosis, bisa menangani awal. Misalnya seluruh trauma emergency case itu seingat saya ya, itu antara 3A dan 3B. Nah, yang 4 yang gimana? Nah, itu saya yang nggak hafal yang 4 itu. Yang kalian cari sendiri yang 4 itu ya. 4A itu kalau nggak salah sprain strain itu kalian harus bisa sampai sembuh, harus bisa. Tidak perlu konsul ortopedi ya, tidak perlu konsul dokter spesialis rehab medis. Itu yang kompetensi 4 ya. Intinya begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri kuliahnya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Ya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.